Halaman SMP Negeri 5 Pangkalan Kerinci menjadi tempat resapan air kamar mandi. Salah satu warga yang tinggal berbatasan dengan sekolah membuat tempat resapan air kamar mandi di halaman SMP Negeri 5 Pangkalan Kerinci. Dengan adanya permasalahan tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Leonardo yang didampingi PLT Sekretaris Pendidikan Atil Mahdar turun ke lokasi SMP Negeri 5 Pangkalan Kerinci pada Rabu 4 Desember 2024. Ada septic ini ya awalnya, lalu kok ini begitu. Itu kan fasilitas negara kan seperti itu. Tentu saya kompir, Pak. Di mana lokasinya? Itulah saya kemari. Ternyata singkat ceritanya, Pak. Tapi tidak tertulis kan begitu. Nah, itulah singkat ceritanya. Karena tadi pas yang ini bukan yang itu. Bukan yang ini. Ya, yang ini. Kita dari media hanya meluruskan saja ke belakang. Tapi ini tetap kita muat dalam berita begitu loh. Datang kemari, nah, inilah jadinya. Jadi nggak ada tujuan kita hal-hal yang aneh, tidak. Hanya informasi aja yang kita terima, komputer datang, begitu. Itulah informasinya, Pak. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak RT, Pak RW, barangkali kepala sekolah atau Pak Kabit. Silakan, Pak. Kami hanya memuat keterangan ini aja. Kami akan tulis dalam bentuk berita, begitu. Sekolah SMP 5 mengadu sama RT, juga sama kepala lingkungan, RW, sama komitenya sekali. Datanglah kami ke sini menjumpai Bapak ini. Macam mana Pak? Kok bisa dibuat apa di situ septic? Alasan Bapak ini dibuat septic karena limbahnya itu tidak ada pembuangan lain daripada limbahnya tuh melewat di sini, lewat sini nampak di sekolah. Inisiatif lah Bapak ini membuat sumur resapan. Masalah pagar ini sudah kena ngasih juga semua Bapak ini. Apabila Pemda ini mau membangun, ini Bapak siap dibakar, dipagar lagi, tutup. Nah, itulah keputusannya yang kami datang. Kami tahu ya. Jadi kalau subsiding itu seandainya itu menyala atau salah, dorong cari solusinya. Karena Bapak ini penyelesaian Bapak ini dari Pemda juga tak ada apanya drainase, Sumur resapan limbah ada tidak ada. Sedangkan tanah ada macam ini dan bentuknya. Rumahnya udah mepet kepada sekolah, pembuangan tidak ada. Itulah penyelesaian saya. Dan terima kasih. Yang pertama itu karena saya di sini kan belum lama juga, lebih kurang 1 tahun. Yang masalah yang ini apa namanya tuh pagar yang ini saya nggak tahu. Saya datang ke sini memang ini sudah seperti ini. Kemudian masalah yang memang ya juga sewaktu air yang dari Pak Nazwir yang dari rumah dia, kemudian itu sengaja tuh kami yang membuat paritnya tuh, parit karena air dari rumah beliau ini dia masuk ke tanah sekolah ya, kemudian terus dia ke sana sampailah sana pembuangannya, sengaja kami buat parit tuh. Kemudian mungkin ini inisiatif Pak Nazwir mungkin karena di sini nanti airnya terlalu masuk ke perkarangan sekolah, mungkin beliau membuat inisiatif untuk membuat semacam kotak lah di situ sebagai untuk pembuangan air dari rumah beliau. Artinya antisipasi supaya jangan ke situ. Jadi dari pihak sekolah, bukannya kami untuk ini, maaf Pak Nazwir ya, bukan, sebenarnya semuanya kan ada solusinya. Memang Pak Nazwir di sini dia pun tidak ada juga ngasih tahu sama kami. Saya memang sama beliau ini nggak bisa juga umpamanya karena udah senior kami. Jadi
apapun yang dia punya di sini, kalau seandainya nanti ambo tobu dan sebagainya, ambo takut berselisih paham sama Pak Nazwir. Karena kita nih, saya di situ dekat, di sini dia pun dekat. Nah, jadi waktu itu orang udah banyak datang ke sini. Bahkan saya mau nggak tahu Pak Bati Lalang udah datang juga ke sini. Kami pun nggak tahu juga. Sengaja pun kami pun dari guru-guru pun udah resah juga guru-guru, Pak itu kok ada pula membuat apa dan sebagainya. Diam aja lah kata Ambo. Itu tak usah ikut campur masalah itu lagi. Nanti ini Pak dampaknya terhadap sekolah kan gimana Pak, kata guru-guru. Kemudian waktu itu saya nelpon Pak Til, Pak ya, karena pimpinan kami sebagai kepala sekolah pasti Pak Til, karena Pak Til adalah kabit SMP. Belum sama Pak Kadis, belum lagi sama Pak Til. Jadi Pak Til, ya Zar nanti tunggu aja lah, insya Allah kami turun. Nanti akan menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana dan sebagainya. Makanya alhamdulillah hari ini beliau turun ke sini. Itu dari kami. Pak Komite ada tambahan? Ini memintai Pak Nazwir sebagai pemilik rumah, kemudian yang membuat kotak ataupun yang menurut penyampaian beliau ini adalah sebagai kotak resapan atau sumur resapan. Oleh itu kami bersama dengan PRT ya lebih kurang ceritanya sama dengan yang disampaikan PRT tadi. Kami klarifikasi, kami minta keterangan sama beliau dan beliau menerangkan seperti apa yang disampaikan PRT tadi. Kenapa beliau membuat itu? Karena beliau sudah tidak mempunyai tempat lagi mau kemana diarahkan air. Begitu. Kemudian dan itu pun sifatnya sementara, katanya menjelang ada nanti pembangunan parit dari Pemda. Karena kebetulan kami juga PRT bersama PRW sudah mengusulkan supaya di pinggiran parit di sini sudah keluar, sudah diusulkan ke Pemda untuk pembuatan parit atau drainase pembuangan air. Tapi masih menunggu realisasinya. Jadi beliau membuat itu menurut penjelasan beliau menjelang ada pembuangan air pertama, yang kedua menjelang ada pembangunan dari sekolah. Kalau ketika suatu saat nanti sekolah membutuhkan tempat itu dan beliau tidak menjadi masalah atau menjadi persoalan kalau itu dihancurkan. Itu penjelasan beliau. Cuman ya bagaimana ini bisa berkembang dan besar seperti ini saya pun kurang paham. Karena ini kurangnya seperti apa yang disampaikan PRT tadi. Jadi sifatnya sementara, bukan artinya mau memiliki, tidak. Itu penjelasan beliau. Kalau ketika hari ini mau dibangun dan beliau siap, silakan hancurkan. Begitu penjelasan yang kami terima. Artinya hanya bersifat sementara, menjelang ada penyelesaian dari pemerintah lah intinya untuk bagaimana supaya pembuangan air warga di sini bisa tersalurkan kemana harus disalurkan, seperti itu lebih kurang. Jadi kurang seperti itu yang dapat kami jelaskan sesuai apa yang kami dengar dari beliau tempoh hari. Sekian, terima kasih. Jadi sama Pak Kadis, saya perlu jelaskan ini. Mulai pada waktu kepala sekolah yang lama ini akan dibangun tembok dinding kan. Jadi saya punya inisiatif waktu itu namanya berusaha. Dan berusaha itu kita tidak memaksa. Bisa tidak, ya alhamdulillah usaha saya tadi saya jumpai Pak Kadis. Waktu itu kebetulan Pak Kabit, Pak Terima juga ada waktu itu. Cuman pembicaraan secara detailnya Pak Kabit mungkin hanya seperti tahu aja lewat-lewat mendengarkan itu. Tapi substansinya Pak Kabit tahu apa yang maksud kedatangan saya waktu itu bersama dengan Pak Kabit. Sesungguhnya waktu itu saya minta izin karena benefit ini kan mudah-mudahan saya berharap ada ruang dikasih sama Pak Kabit izin. Paling tidak pintu waktu itu. Jadi saya membuat tempat santai waktu itu. Inilah seperti ini kita memakai. Di tempat santai, ya alhamdulillah direspon oleh Pak Kadis ya. Secara lisan ini
Ini saksi Pak Adil mungkin secara komplit tak mendengarkan itu, tapi yang jelas Pak Kabit ada. Betul Pak Kabit. Tak tahu kalau tidak tahu. Tapi Pak Kabit waktu saya datang ada, ingat kan? Datang ada tuh substansi apa yang Mungkin tak mendengarkan. Boleh jadi tidak mendengar, tapi yang jelas Pak tak tahu apa Pak Kabit hadir ada waktu itu, saya hadir waktu jumpai Pak Abu. Kalau maupun dipanggil Pak Abu bisa silakan, ya kan? Karena beliau masih hidup. Namun secara lisan, ya alhamdulillah ya. Saya bikin pondok berangin lah, supaya bisa melihat luar. Ya, begitulah cerita ya, Mukola Pagar ini. Ya, secara lisan sudah ada rezeki dari hadis. Ya, sampai sinilah kontrak itu membuatnya. Jadi terjadilah pergantian kepala sekolah. Dari mulai situ saya mengapa apa namanya itu? Ya sudah saya jelaskan sewaktu itu sama Pak Kepala Sekolah kenapa ini tidak ditutup itu. Waktu itu. Jadi oleh Kepala Sekolah di doser lah ini, doser ini dari hal kenyamanan, keindahan ya dimakan lah. Saya sangat mendukung. Itu sedikit banyaknya ada dampak sama saya kan. Terdampak lah. Terdampak pembuangan air mandi adik ya. Nanti mengalir waktu itu. Nanti kata kepala sekolah, tolong Pak dicarikan solusi di mana. Solusi yang ditawarkan oleh kepala sekolah orang waktu itu buat parit. Nanti biayanya itu Pak Kaisan juga sanggup ya. Karena timbul inisiatif ini karena duit ada sedikit, sementara itu mengalir juga air itu mengalir, becek, pemandang tidak bagus lah. Saya berpikir juga. Jadi saya berpikir solusinya salah satu untuk menghindari supaya tidak erosi dinding rumah saya dengan pagar itu, karena dekat itu. Saya buat sumur resapan tuh supaya tidak mengalir lagi air tuh. Kalau air hujan kan sekali kan masak ya. Kalau air itu saat mandi kan turun. Jadi saya punya inisiatif buat sumur resapan ini. Nah inisiatif saya ini memang tidak ada. Saya melapor sama kepala sekolah karena ya itu tadi tujuan yang baik itu sesungguhnya belum bisa diterjemahkan orang baik. Itulah kehidupan. Terus terjadilah ada gelombang ini kan masalah miskomunikasi. Ya namanya kalau kita ketemu kan itu menimbulkan fitnah. Saya sekali lagi saya tidak pembenaran, saya menjelaskan ini fakta. Jadi ini saya buat termasuk yang ini. Kapanpun besok atau lusa dibangun oleh Pemda, ini saya buka. Dibuka di apa? Pokoknya tidak berfungsi lagi lah, tidak berfungsi. Ini kan alternatif untuk menghindari air itu supaya jangan sampai mengalir. Nampaknya dari pihak-pihak yang terkait, karena tadi saya juga tidak bisa menyalahkan, saya miskomunikasi tadi, tidak jelaskan. Ketemu ini lah bersyukur ini tidak kedatangan. Kalau tidak melebar-lebar ini, bisa melebar, saya bisa menuduh kepala sekolah yang apa, artinya yang membuat heboh ini bisa pihak-pihak lain yang punya pretensi atau apa. Saya pribadi ya ketidaksukaan segala macam bisa jadi. Dan itu semua karena tidak ketemu ini merupakan anugerah lah menurut saya anugerah. Kemudian apa kali sih. Jadi itu satu sisi penjelasan. Kesimpulannya soal bangun ini kapan saja dibangun saya siap bongkar. Tapi dengan catatan ada solusi. Ada solusi tempat pembuangan air. Kalau dipaksakan artinya dalam hak, kalau menurut saya dalam hak kita itu ada hak orang lain. Kalau membangun pemerintah yang saya tahu melalui Undang-Undang Republik Indonesia itu
ada 19 item fasilitas umum itu yang apabila berdampak dan terdampak terhadap masyarakat, apalagi ini ciptaan Tuhan yang tidak bisa saya halangi. Kalau saya halangi, banjir lalu mata ya. Ada sempat ngomong kepada sekolah waktu itu mau ditutup. Pikir saya di mana ya tak? Sila kedua kemanusiaan dan adil dan beradab itu. Kalau itu yang diambil keputusan oleh kepala sekolah waktu itu nak tutup. Jadi sedih saya sebetulnya. Saya mengenal beliau ini kan dari guru honor ya, guru kepala sekolah SD sampai sini. Alhamdulillah karirnya bagus. Jadi saya tak mengira ada hal semacam ini lah, saya tak mengira. Itu yang saya sebenarnya saya kesalkan. Jadi saya jelaskan sama Pak Kadis yang kita semua. Ya saya mengambil inisiatif itu kalau saya minta maaf kalau dianggap itu salah. Sesungguhnya niat, tujuan, maksud saya tidak punya pretensi yang lain-lain. Kecuali karena saya sudah mengabdi kepada dinas pendidikan 35 tahun. Saya pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, bagaimana menata sekolah susahnya dengan komite waktu itu. Sekolah dari nol juga seperti ini. Nah, ini orangnya. Jadi kalau ada anggapan saya sila semena-mena, arogansi, memanfaatkan ini, kalau dianggap itu salah, ya saya minta maaf. Tapi dia penjelasan saya, mohonlah dimaklumi oleh Pak Kadis dan kita semua. Kondisi rumah saya seperti itu. Nah, untuk menghindari air yang keluar itu, makanya saya buat sumber resapan. Artinya tidak lagi keluar air yang membuat pemandangan tidak nyaman. Hanya itu, tidak lebih. Yang kesalahannya, ya memang itu semua ada hikmah lah. Ada hikmah. Saya ambil hikmahnya aja. Udah berapa lama kemarin itu Pak? Apa? Waktu dibangun baru banjir dia atau dalam Ya, proses ini kan tinggi loh Pak. Ini kan di doser. Bergetar rumah saya itu Pak Kadis sekarang tuh retak nih Pak. Waktu doser masuk. Itu kalau saya persoalkan jadi bisa panjang. Jadi pembangun pemerintah itu otomatis itu tidak merugikan masyarakat. Saya warga masyarakat biasa. Jadi Saya tidak merasa. bolong. Saya seniornya Rizar, saya semena-mena Apa? gitu. Bukan itu Di maksud bawah itu saya. kan ada bolong, itu udah dibuang kemarin. Oh, dibolong. Jadi sudah habis, Wir? Kepada kepala sekolah, kepada majelis guru, kepada RT dan RW, kepada LSM atau wartawan yang saya muliakan. Saya hari dulu, bukan hari kemarin ya, hari tanggal berapa tuh ya? Tanggal 2. Tanggal 2 saya ke sini. Ya, orang ini laporan masyarakat buat istilahnya sesiting. Itu anggapannya kan. Saya ke sini katanya untuk kalau saya itu ngomong buat waduk tuh kan, buat waduk nih. Saya larang tukangnya suruh lanjut oleh Nazwer. Saya larang suruh lanjut. Wir, kamu istilahnya orang pendidikan. Jangan pendidikan sekolah kita ini dikotorkan. Ini penuh nanti melempah ke sekolah. Kalau kita makan jengkol nanti istilahnya bau jengkol minta ampun. Pertama kemarin Nazwer membeli tanah ini sama saya tahu. Batas tanah ini ada parit, ini paritnya. Nih, parit kecil ya. Sampai ke sana. Kalau tidak lewat rumah dia nih tengok parit masih ada. Tapi dia ditutup di sini. Saya tak mau seperti itu. Kalau tanah dia mau dihancurkan silahkan. Jangan tanah orang lain diambil. Itu maksud saya. Apalagi di pendidikan kita mau bersih. Ya, mau bersih. Saya senang mau bersih lingkungan saya. Saya di sini kepala dusun dan ini mama. Iya, memang di situ ada parit memang. Nah, sini ada parit kan? Iya. Nah, ini rumah petak tuh belinya sama saya juga. Tanah ini sama saya juga. Ada patok batunya di situ kemarin. Besar sama Haji Hakim tuh. Tapi tak kemana sekarang perginya, ya kan itu. Jadi masalahnya saya larang, tak apa. Saya panggil kepala sekolah. Saya lapor sama kabit, macam mana masalah itu. Tolong bersama untuk menuntaskan. Saya panggil wartawan. Kalau bisa naikkan, saya bilang.
Ini ditutup. Bukan tidak ada parit, ini ditutup. Dibikin polongan ke sini. Pertama hancurlah sekolah kita. Saya di situ tidak kesenangan saya. Saya tahu batas tanah yang saya jual itu saya tahu. Kalau tak percaya kita tengok sini, tengok sana. Ada rumah orang lain. Udah saya tengok tadi. Nah, ada paritnya. Besar. Nah, ini dendam sama ini mana? Ada parit lagi. Nah, mari kita sama jaga-jaga dengan masyarakat, dengan pendidikan, supaya lingkungan kita tuh istilah sejahtera, aman dan tentram. Itu namanya sejuk dan dingin, ya kan? Nah, itu mau saya. Tapi nampaknya Nazuri keras betul. Saya tak mau seperti itu. Dia mau berunding, dia lanjut di situ bangun. Kapan mau dibangun sekolah katanya, istilahnya atau pagar ini dia siap dibongkar. Tapi kalau hilang mati Nazwer anaknya, ini tanah kami, gitu, kami buat. Macam mana kita lagi? Itu payah untuk menyelesaikan masa-masa besok tuh kan. Atau meninggal saya, tak dapat keterangan lagi. Itu jalan tuh kemarin, bikin keras oleh si Nazwer. Saya larang, itu badan jalan Nazwer. Besok mempelebarkan jalan, bongkar aja katanya, bagi sama ini. Tapi kalau dibongkar besok, udah lain ceritanya lagi kan. Itu yang tak mau saya itu seperti itu. Tanah yang saya hibahkan, jangan diambil. Saya untuk masyarakat umum. Iya kan? Itu kemauan saya begitu. Jelas. Itu udah jelas. Nah, jelas kan, Pak Kabit? Pak Kabit lah, gimana? Apa? Boleh saya bantah. Apa istilahnya? Ada suratnya. Ada surat 16 kali dasarnya. 19. Ukur lah saudara. Enggak, gini aja, Pak Bati. Biar apa ini kita fokus kemari. Apakah memang ini maaf ya, bukan apa ini kita jangan sampai kita bertetangga ini jadi tak enak kan? Apakah memang dulunya memang ada parit, Pak Alam? Ada. Parit itu Sesungguhnya ada, Pak udah Alam, ya? ketimbun lah, udah apa? Nah, udah itu yang saya maksud. tahu. Artinya Pak Alam Saya pun dapat disimpulkan. Ini kan karena kan Bapak udah mengakui ini parit. Iya. Jadi sekarang kita mau mencari solusinya gimana supaya itu bisa berjalan air. Sementara ini kan parit. Nah, gimana menurut Pak Kabit apa solusinya ini dengan kejadian seperti ini? Jangan kita merembet yang lain. Begitu. Jadi nanti biar nggak panjang kan Pak Kabit kan. Ini kan nanti kalau ini kan kita nggak tahu nih apa permasalahan secara individu. Tapi kalau penyampaian Pak Batin sedemikian rupa, berarti ada apa ini? Apa namanya saling membenarkan. Tapi kalau setahu saya memang Pak Batin ini ya dia yang tahu dengan celah-celah di sini kan pasti benar kan. Pak Alam sendiri sudah mengakui bahwa ini parit. Artinya kalau ini memang kemarin parit, kejadian ini tidak akan ada. Gitu maksud saya Pak Alam ya. Nggak ada tujuan kita yang lain Pak Alam, apalagi Pak Batin tadi sampaikan dengan seperti itu. Kira-kira apa solusinya ini kira-kira Pak Kabit? Coba kita buat dulu. enggak ini Pak. Kalau bikin biasa yang bikin pagar, bikin batas kan dari parit itu batas tanah kita sesuai dengan kita yang kita pilih. Selain sekarang nih Artinya batas-batas tanah itu lah dengan kondisi sekarang ini persoalannya kan membuangkan air saya itu sekarang persoalan itu ya. Dan yang saya buat sekarang ini kalau kan itu inti kemarin kalau tidak Pak Kadis yang lama itu mengizinkan tak mungkin saya memaksakannya memaksakan kehendak. Kalau saya menelpon si Abu kepala sekolah kepala dinas kemarin dia tak ada masalah apa izin. Nah, tahu saya tak mungkin saya ngada-ngada. Kalau perlu telepon dia suruh datang sini. Inilah solusinya. Saya terus terang aja. Solusinya tunggu Pak Batin. kalau memang ini atau jalan pahit pengaliran ke sana ada, tolong dibuat di sana dulu pahitnya. Karena nanti kalau di sini membuang ke sana, nanti orang sana yang banjir karena air tidak berjalan. Kalau memang solusinya dari Pemda atau dari dinas memang ini mau ditetapkan tutup habis, jadikan di situ memang dulu dasarnya ada pahit, jadikan pahit ini jalan pahit induk di situ ujungnya. Nah, kalau di jalan sini memang parit ini. Memang Di belakang sekolah itu pahit namanya. Ini ada pahit situ tuh. Itu ada pahit dulu batas Tak ada dulu. lah. Pahit batas ada apa? Pahit Ini. batas. Pahit Pahit batas itu ada batas bisa itu- untuk menyalurkan air. Itu tidak dinamakan pahit. Nah,
Tidak kan batas kok, Pak. Betul, tapi tanah dari sekolah sama tanah dari kami. enggak. Tidak Itu ada ukuran jarak-jaraknya. dulu, ukuran tuh dulu istilah dari pahit tuh tanah mingkak tuh. Iya betul. Ah, Ini pahit tuh apa di- pula Di diapakan? tanah ini, Pak, kamu ikut nuku nih. Tanah ini 29 bukanya. Tadi 29 berapa nih? 40 lebih, Tak, Pak. 40 karena lah ditambah tanah siapa? Talabu. Siapa dulu lah di kampung. Iya, Haji dulu. almarhum Iya kan. Dan tambahkan situ. Kasim Mas Kasim. Nah, ambo dulu memoli tanah tuh juga 9 boleh kali 20. Batasan dari tanah sini. Tidak di situ tak ada pahit. Kalau pahit itu memang inisiatif. Ya kan? Inisiatif, ya. Nah, inisiatif gitu. Untuk pembuangan air kan ini ada air. Cuman kan logikanya gini Pak RT. Hmm, Ini parit nih. ya. Berarti parit di sini aja dia kan. Berarti sana nggak ada parit gitu. Tak ada. Nah, itu Sampai bingung. ujung tengku ke masih ada pahit. Nah, itu masalahnya biar dapat biar bisa dikaji dia kan. Di poli dinas ini di Pago, kami yang situ pembuang airnya di sini semua. Dari sini kan. Dari sini masuk ke situ juga kan. Nah, berarti ini parit nih Pak RT. Apa ini tidak ada kasih. Cuman paritnya itu mungkinnya tidak sebesar karet apa mungkinnya pembuangan apa aja kan. Parit cangkul. Itu Pak RT. Berarti yang paling Bukan dua jengkal Nah, ini. ini soalnya kan. ini contohnya. Ini ada paritnya. Ini contohnya besar paritnya kemarin. Iya. Masalah pembeli batas pago nih Pak. Ya, satunya dulu pago apa yang tidak ada pago itu kan ada di sini Bapak katanya. Itu HP apa tuh? Ajaib. Itu ajaib tuh HP itu. Tak bisa diculik tuh. Hah? Iya Pak. Tak bisa diculik. Tahu ketemu dulu sini. Tak panggil. Mungkinnya lu. Nah, memang sulit itu pembuktian seperti itu. Kalau tak Pak, terima kasih Pak. Jadinya nanti Pak Bati. Kalau terlagi yang pahit limbah itu harus di sana semua. Tidak ada ke sekolah. Itu kan tidak ada timbul fitnah. Nah, solusinya nanti ketika disambung di situ, katakanlah di situ yang Iya. tersendat, kita buka ke sana. Gimana menyampaikan sampainya alir itu ke Macam sana? mana lah Pak ini cara nak menembuskan taparan dan apa di situ. Penting barang ini air limbahnya tidak ke sekolah tanah sekolah lagi. Ini tutup habis. Ya kan? Tutup habis. Tidak ada sangkut. Jangan ada masalah lagi kan itu. Nah, kami di Mahnazur. Nah, itu jalannya. Kalau kita buat ada Pada saat ada meeting gini. panjang jalannya. Main enggak? Iya. Pak Haji Anwar selaku tokoh masyarakat Batin Pengkalan Kerinci Timur, kemudian Pak Nadir, kemudian kepala sekolah, Pak RT, Pak Komite, rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih melalui rekan-rekan media kita bisa duduk di sini bersama dalam rangka mungkin barangkali ada problem kita di dunia pendidikan khususnya di SMP 5 Pengkalan Kerinci ini. Perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan media, saya untuk PLT Kepala Dinas ini terhitung dari 3 Juli 2024. Sebelumnya jabatan saya itu adalah Kepala Bidang SD, terhitung dari tahun 2022 sampai sekarang masih jabatan definitifnya adalah Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan. Itu terkait dengan problem di SMP 5 ini. Memang saya tidak mengetahui persis banyak, mulai dari proses pengadaan tanah mungkin barangkali, kemudian pendirian sekolah, sampai proses pemagaran ini. Nah, hari ini tentu saya harus membuka mata juga terkait dengan pendidikan ini. Bagi saya mungkin ada janji Pak Nazwir dulu dengan Pak Abu Bakar, mungkin bisa dikatakan secara lisan, tapi melalui telepon tadi Pak Haji Abu Bakar mengatakan tidak pernah ada dapat restu terkait dengan permintaan dari Pak Nazwir. Nah, ini kan sama-sama kita dengar dari kawan-kawan media kan sudah mendengar juga. Nah, bagi kami mungkin barangkali pagar ini terputus sebenarnya kalau dalam konteks pendidikan itu sebenarnya tak elok juga kita pandang. Iya.
Karena di bukan tak elok. Potong sedikit bukan tak elok. Tak bisa aja kan putus. Sampai itu. tak pesta elok kita pandang. Karena kan anak-anak kita ini kan butuh pengontrolan juga. Kalau hari ini ada celah untuk mereka keluar, mungkin bisa saja mereka keluar tanpa sepengetahuan dari Sekolah ya. pihak sekolah. Tentu ini kan sangat kami sayangkan lah pasti. Gitu. Dan kita pun pingin pendidikan ini, terutama tentu kontrol kita bersama lah. Ada lingkungan masyarakat, kemudian ada siswa, ada guru, ada pemerintah. Nah, untuk resapan yang dibuat ini sebenarnya kita dari pemerintah sebenarnya tidak setuju. Karena nanti kita mengkhawatirkan nanti ada terjadi hal-hal yang tak kita inginkan di belakangan hari. Betul. Nah, nanti ada saling klaim kita kan tak mau seperti itu. Nah, tentu saya berharap kita semua lah, termasuk Pak Mate, Pak Nazwir, kita berpikir hari ini berpikir untuk pendidikan, macam mana pendidikan kita di Pengkalan Kerinci, khususnya di Pengkalan Kerinci Timur ini tentu menjadi harapan baru bagi kita. SMP 5 salah satunya adalah untuk mengantisipasi daya tampung yang ada di SMP 1 Pengkalan Kerinci. Ini solusi yang dibuat oleh pemerintah. Makanya kita siapkan lahan, kemudian kita siapkan sekolah. Tujuannya apa? Anak-anak di Kecamatan Pengkalan Kerinci, khususnya di Kerinci Timur ini, yang lebih khusus di Batin Lalang ini, anak-anak ini bisa bersekolah dengan nyaman. Tapi kalau ada penglihatan kita yang kurang elok mungkin barangkali, ini perlu kita pikirkan bersama lah. Kita pikir bersama. Tentu harapan saya selaku PLT Kepala Dinas, kita untuk pendidikan ini kalau bisa memang jangan adalah semacam gangguan mungkin barangkali, sehingga nanti hal-hal yang tak kita inginkan itu tak mesti terjadi. Karena kalau ikut karena ini semua kan sampai ujung itu ada Pak Rek. Tapi belum ada tanggapan juga. Oh gitu. Ya yang jelas begini. Kalau untuk beda ya itu. Ya kan pribadi. Person. Hari ini kan kita kan membicarakan pemerintah gitu kan. Yang disampaikan Pak Nazwir tadi sudah deal-dealan dengan Pak Abu itu kan, itu secara tertulisnya kami kan tidak punya nih. Otomatis kan kami tetap tegak dengan sesuai dengan aturan gitu ya, sesuai dengan aturan. Tapi di dalam konteks hati lah ya, hati kemanusiaan lah kan. Kami tetap berproses kepada aturan yang berlaku memang. Kalau memang ini tanah sekolah, kalau Pak Nazwir bangun ini, berarti Pak Nazwir sudah siap dengan konsekuensinya semua, kan seperti itu. Iya. Tapi ini berbicara kita kan konteksnya pemerintah, bukan dalam konteks hati. Kalau regulasi ya. Kalau konteks hati mungkin sebenarnya tak sampai hati juga kan gitu kan. Tapi kita bisa memilahkan. Dan saya harap Pak Nazwir bisa bisa berpikiran positif juga. Kita tidak mengintimidasi, kita tidak memberikan keadilan sosial yang disampaikan tadi gitu. Kalau seandainya ini punya Pak Kadis, kasih aja kan. Kalau saya punya pribadi tidak ini, tapi ini punya negara loh. Iya, itu dia. Punya negara dan ini legalitas saja Mas. Kemudian sudah tertata di AC. Kalau memberikan solusi untuk drenase tadi, saya rasa bagi kami di Dinas Pendidikan saya rasa berat memang gitu, karena ada juga sekolah-sekolah kita yang masih belum tersentuh. Sementara ini kan permasalahan ini di luar pemikiran kami sebenarnya gitu. Di luar pemikiran kami. Yang tahu kami di pemerintahan Pelalawan Dinas Pendidikan ini lahan sekolah. Punya pemerintah kabupaten. Jadi kan konteks yang kita bicarakan hari ini adalah konteks secara pemerintah dan regulasi. Kalau saya seperti itu Pak, bukan bicara tak sampai hati atau sampai hati, bukan konteksnya begitu. Karena kita berbicara atas nama instansi gitu ya. Atas nama instansi. Itu mungkin dari saya. Iya, betul. Mendudukkan regulasinya. Iyalah. Kiranya lah. Iya. Kalau memang itu keputusan Pak Kadis, ya mau tak mau ya saya terima lagi. Tapi lah, saya sangat menyesal. Kebijakan dari Pak Kadis. Menjelang apa? Menjelang dibangun.
Saya minta cuma tidak banyak-banyak, tak lama-lama Pak. Kapan dibangun? Karena ini pun memang secara pemandang memang terganggu. Saya memang akui itu. Disitulah letaknya silanya. Saya bermohon, namanya bermohon kan. Mungkin Pak Haji Atil selaku kabit mungkin yang tahu mungkin dari proses awal ya. Kalau saya kan saya sampaikan ini tahu problemnya baru hari ini. Iya. Gitu. Mungkin di bawah inilah kita tambah. Tapi kalau di sana diadakan drainase dinas pendidikan, kita tak ada pula situ Pak, untuk membangun drainase lah. Ada anggaran dari Anggaran kita. Nah, tapi setidaknya kalau mungkin pemerintah Pak Nazwir menjelang ada pembangunan ini, mungkin bisa kita toleransi sedikit itu. Tapi insya Allah tahun ini kalau tak silap ini ada pembangunan pagar kita. Nah, pembangunan pagar nanti tetap kita pagar ini. Mungkin kalau tak dapat lurus lah, mungkin di bawah ini sikit. Itulah bisa toleransi ya Pak. Tak bisa harus lurus lah. Tak elok mata memandang. Itulah yang dapat lurus. Luruskan Itu lurus bisa nih Pak. Bisa Pak. Itulah. Kalau menurut saya itu aja. Kalau minta itu, kalau menurut saya tak ada masalah. Ini menurut saya kan. Tapi nanti jangan sampai waktu ada pembangunan jangan dihalangi lagi Pak ya. Kendala lagi. Drainase Insya Pak. Allah. Untuk drainase kami tidak ada anggaran itu. Kami ada anggaran pagar. Jadi kemana pula kami buat ambil diri itu. Sementara yang di bawah ini tidak jalan lagi nih. Nah, itu yang menjadi masalah. Tahun ini insya Allah ada Jatuhnya juga pagar. malam lagi. 100 lebih. Boleh tak nanti? MD, Parit itu coba. tak masuk loh, tak masuk dalam ukur lah. Itu ukuran seperti yang bicara. Enggak kan berbatas. Joleh gitu, tengok suatu tanahnya tuh. Bisanya kan jalan pembangunan insya Allah tahun ini Balik bisa. Kalau dibangun apa yang Pak Kadis Itu satu itu saya bilang tadi besok atau lusa bangun sebongkar nih. Atau apa lagi ya? itu satu item Pak Kabit yang jadi persoalan kan itu apa air itu Setitik nih Setitik itu. Sumur resapan nih. resapan itu. Mau mengatur dari awal. Nolak. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Expos TV mengabarkan.